Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar malam hari ini teman-teman? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja teman-teman ya. Pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau kemarin saya membuat suatu video bagaimana cara melimitasi bandwidth internet tanpa menggunakan mikrotik. Kalau malam ini saya mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana caranya untuk melimitasi sebuah router ini dengan menggunakan mikrotik. Nah, nanti saya kasih tahu cara sederhana saja ya, nggak usah terlalu ribet, nggak usah pakai manual segala macam. Dengan menggunakan WW saja ya, sudah cukup. Bagaimana cara saya membuat limitasi menggunakan mikrotik? Ayo sama-sama kita tonton prosesnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan komputer, laptop ya. Jadi nanti laptop ini buat setting mikrotik dan ini TP-Link-nya sudah saya kasih power, dia udah nyala. Cuman dia memang belum saya kasih sumber internet. Jadi belum ada sinyal internet yang masuk. Nah, poin pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat limitasi menggunakan mikrotik yaitu merubah IP dinamis ya, dinamis yang ada di settingan router itu menjadi IP statis. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah tentunya teman-teman harus mengkoneksikan TP-Link router tersebut dengan komputer ya, seperti di video saya sebelumnya ya. Jadi saya buka dulu untuk browsernya. Nah, di sini saya akan membuka karena dia masih default ya, berarti di 192.168.0. Nah, sekarang kita masuk dulu ke menu adminnya, admin, passwordnya admin. Nah, kita zoom dulu teman-teman biar kelihatan. Oke, kita zoom dulu. Nah, di sini udah ada status ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada untuk WAN-nya itu masih dynamic IP. Ya, untuk dynamic IP memang untuk IP address-nya belum ada karena belum kemasukan sinyal internet. Tapi kita akan merubah menjadi dinamis IP menjadi static IP. Caranya mudah teman-teman ya. Kita cuman merubah di network. Nah, di sini ada dynamic IP, kita rubah aja ke static IP. Nah, sekarang di sini kita isi. Di sini saya mau isi IP statisnya itu di contohnya 127 bukan 122 teman, di 12 127 123 strip 100 ya. Nah, jadi nanti IP ini yang akan kita masukkan di mikrotik untuk melakukan limitasi. Subnetnya 255.255.255.0. KTW-nya isiin aja punyanya Google ya. Nah, terus gateway ini harus sama dengan IP address ini ya teman-teman ya. Jadi IP address ini kita copy aja, taruh di sini, terus belakangnya kita kasih 1. Nah, ini baru yang Google. Ini sama 8.4.4. Oke, habis itu kita save. Nah, otomatis di IP-nya TP-Link ini akan berubah. Nah, kita bisa tarik menggunakan IP ini. Jadi di IP ini kita copy, kita tutup dulu. Nah, kita buka lagi di sini. Nah, otomatis kita bisa masuk admin login. Nah, udah masuk kan? Sekarang kita lihat IP WAN-nya udah statis. Ya, udah statis. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal konekkan internet ke router. Nah, kita cek dulu teman-teman. Nah, kita akan konekkan ini ke router. Jadi kita masukkan kabel ini ke sumber internet, yaitu di WAN. Nah, otomatis sinyal internet sudah masuk. Sekarang kita udah bisa membuat IP statis untuk router. Sekarang kita harus
membuat IP address atau istilahnya port QoS di Mikrotik. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat lanjutkan teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan membuka Winbox ya, teman-teman ya. Apa sih Winbox itu? Winbox itu adalah software yang digunakan untuk kita melakukan komunikasi dari PC atau laptop ke Mikrotik itu sendiri. Jadi, segala settingan atau apapun yang mau kita rubah di Mikrotik kita bisa menggunakan Winbox. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox-nya ya, sudah saya konekkan Winbox-nya. Nah, aduh teman-teman saya dekatkan biar kelihatan lebih fokus. Nah, nah, nah di sini di depan saya udah ada namanya. Nah, ini namanya QoS ya teman-teman ya. Ini namanya QoS. Apa sih QoS itu? QoS itu digunakan untuk membuat limitasi bandwidth. Jadi dengan QoS ini kita bisa membuat limitasi router, mau dibikin berapa, uploadnya berapa, downloadnya berapa, ya kita kontrol dari Mikrotik. Jadi di router tadi sudah tidak ada limitasi. Caranya bagaimana? Ya tadi kan kita sudah menentukan untuk IP statis ya. Sekarang saya akan tambahkan di sini. Nah, di sini kita harus memasukkan IP statis yang tadi sudah kita buat. Jadi di target teman-teman ya. Jadi di bagian target ini saya namanya saya kasih contoh aja Agus gitu ya. Terus targetnya itu harus sama dengan IP tadi. 12 127 123 100. Nah, sekarang kita mau bikin limitnya berapa? Untuk uploadnya kita bikin 2. Untuk downloadnya kita bikin 2 biar imbang ya. Kalau udah kita apply, kita oke. Nah, sekarang di sini udah masuk nih. Di bagian bawah ini Agus ya. Nah, sekarang kita mau lihat limitasinya itu berapa. Bekerjanya bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan melihatnya menggunakan browsing ya. Kita browsing. Caranya gimana biar kelihatan ya. Nah, begini ya. Nah, terus ini kita bikin kecilkan biar kita bisa browsing, kita tahu nanti bekerja enggak limitasinya. Kalau kita ya. Nah, sekarang saya mau ini udah terkonek dengan TP-Link tadi ya. Sebelumnya saya akan speed test dulu. Speed test. Nah, saya akan buka speed test ini speed test yang sudah dilimitasi. Berapa nilai speednya nanti kita cek di sini. Nah, kita go. Nah, nanti di sini QoS ini nanti akan kelihatan, akan bekerja. Nah, ya kan di sini merah, berarti menandakan bahwa dia posisi maksimal. Bener nggak di situ? Kita lihat. Oh iya 1,9 limitasinya untuk downloadnya dia menyala. Kayak di sini nih kelihatan teman-teman. Nah, ini uploadnya menyala juga, ya kan? 2 Mbps di sini, 2 Mbps. Ya. Oke, jadi limitasinya berhasil. Ya, jadi kita hanya membuat simple QoS saja untuk membuat limitasi menggunakan Mikrotik. Sebenarnya masih banyak cara lagi menggunakan Mikrotik itu ya, masih banyak. Cuman ini salah satu yang paling gampang melimitasi menggunakan Mikrotik. Sekarang kalau misalkan ini saya disable limitasinya ya. Nah, sekarang saya matiin limitasi. Otomatis dia nggak akan ada limitasi. Kita cek lagi. Mana tadi pakai cek ya. Tes di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini teman-teman nih. Set kita tes lagi, speednya berapa? Nanti otomatis di sini nggak akan kebaca karena bisa disable di Agus ya. Nah, speednya berapa? 2 sampai 30. Nah, ya kan teman-teman ya, ini sampai 40 ya, nggak saya limitasi. Nah, ntar saya cek lagi waktu dia tes, saya hidupkan berapa hasilnya. Ya. Tuh, di sini 10 ya. 10 teman-teman ya. Nah. Jadi
Udah tahu bedanya teman-teman ya, bagaimana melimitasi menggunakan mikrotik, cara simple menggunakan simple queue. Nah, sekarang saya hidupin lagi, saya centang lagi, nggak kelihatan ya. Wah, sekarang sudah saya hidupin lagi, saya tes lagi. Nah, sekarang kita cek speednya berapa. Set. Nah, dia cuma mentok 1,6, ya kan? 2. Nah, ini udah merah nih. Downloadnya merah. Kelihatan teman-teman ya. Saya gedein dikit. Nah, ini sudah merah untuk downloadnya, untuk uploadnya juga sudah merah. Nih ya. Gitu teman-teman ya. Jadi begitu caranya teman-teman ya untuk membuat limitasi menggunakan mikrotik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel Agus Trawates. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.